Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video ini kita akan membahas kembali episode kedua dari Free Sex in Indonesia. Jadi bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, nonton dulu baru lanjut ke video ini. So, gue di video ini akan membahas dan memberikan klip conversation atau percakapan antara gue dan pelaku free sex-nya, yang singkat mengenai kenapa dia melakukannya, kapan dia melakukannya, dan lain sebagainya. So, cek. Lu tadi nanya gue kawin. Iya. Terus kenapa ya? Ya, lu udah kawin apa belum nih? Tadi pertanyaan awal nikah ya, gue udah jawab enggak. Iya. Belum. Iya. Nah, terus lu nanya lagi kawin. Nikah sama kawin beda bang. Oh iya. Ya makanya bedanya apa nih? Nih gue enggak. Kalau nih kawin nih malam kan, nikah siangnya. Aman. Kawin malam. Nikah sih ya. Gini dah lu. Misalkan punya domba nih. Numpang dulu punya domba nih. Jangan lu tawa. Iya. Numpang dulu punya domba. Lu punya domba cowok, dia cewek. Ya, terus Lu ngawinin apa nikahin domba? Jatuhnya. oh, Waduh. ngawinin. Iya, kawin kan? Iya. Nikahin kan? Udah. Ya belum lah. Serius, Alhamdulillah saya orangnya taat agama ya. Karena di dunia ini hanya sementara. Wanjay. Di akhirat nanti akan. Ini gimana nih orangnya ya? Jangan-jangan lu udah lagi. Gue kawin udah, gue jujur aja, gue gak munafik orangnya. Kawin udah lah. Sama siapa ya? Temen lu? Gimana? Temen lu apa SMA? Ya, Jangan bilang udah berbeda-beda orang nih. gitu lah. Tahun berapa kan? Gue lahir, gue 2002. Gue Agustus 2002 saya sih. Dan lu udah kawin? Ya, kawin udah. Oh sorry, lu belum nikah kan? Belum. Belum nikah tapi udah kawin. Astagfirullahaladzim dan lu. Kan gue nanya. Ya, gue harus jelasin lagi nih ya, kawin apa, nikah apa gitu. Enggak, gue udah ngerti. Enggak, gue kan maksudnya, tadi si orang-orang nggak tahu nih. Orang kan nggak tahu percakapan yang belum direkam, makanya gue ulang lagi kan. Berarti usia lo sekarang 18? Hah? 17? Oh, kawin tadi sama temen SMP? Enggak sih, teman saya kan gue lebih baik ya kenal orang luar gitu karena gue. Maksudnya yang maksudnya sebelum bukan kita di kenal dalam, gitu, ya. kayak halnya kita ketemu di IG kayak itu apa di tong Anjay. sampah kayak gitu kan. Terus kok lu bisa kayak dia mau gitu? Ya maksudnya gini bang, tahu lo sendiri lo cewek gimana sih? Oh iya sih. Iya kan? Iya. Terus kayak lu emang Ya gimana sih bang? Jangan enggak kagak gua ngajak juga kali. Ya gimana dong? Ya maksudnya ya. Ya sama mau ya. Iya, sama. langsung ya. Ya gimana ya? Terus Ya kalau udah enggak, tanya gua adalah tempatnya di mana? rumah gue. Oh, lagi udah kosong. punya rumah sendiri. Oh, lu udah Udah ya. So everyone, udah kita tonton kan. Nah, ini gue akan membahas satu persatu. Ya, itu agak gimana ya? Agak mencengangkan pengakuannya sebenarnya, kayak bagi orang-orang yang seperti gue yang di raise atau dibesarkan di lingkungan yang konservatif, yang masih menjunjung adat ketimuran dan nilai-nilai agama. Sebenarnya nih gue akan menjelaskan itu tadi sedikit research tentang free sex di Indonesia. Nih ada lembaga namanya Reckitt Benckiser Indonesia. Jadi lembaga ini Benckiser ini dia membuat survei nih ke 500 remaja di Indonesia di 5 kota besar di Indonesia. Nah, dari 500 remaja itu 33% itu sudah pernah melakukan hubungan premarital sex atau seks bebas sebelum dia nikah. Itu kalau misalnya 33% kali 500 orang tuh sekitar 150 orang. Itu dia udah melakukan free sex. Sekitar 58% dari 500 orang itu melakukannya di umur ketika mereka 18 sampai 20 tahun. Jadi ini kayak sangat-sangat muda ya guys, kayak antar setelah SMA ataupun awal kuliah. Dan setengah dari 33% tadi yang melakukan premarital sex itu 50%-nya atau sekitar 75 orang itu tidak pakai kondom atau pengaman ketika melakukannya. So,
That's the fact. Ini berdasarkan survei yang dilakukan satu lembaga research di Indonesia. But I'm trying my best not to judge on people's personal choices. So sebenarnya kayak gue pengen membahas mengenai pendidikan seksual di Indonesia, pendidikan seks di Indonesia. Nah, as far as I can remember, yang gue pelajari di sekolah itu hanya sebatas anatomi dan fisiologi dari organ reproduksi. Nah, ini sangat-sangat apa namanya ya, sangat-sangat agak kurang di pendidikan seksual ini, karena banyak yang gue dapetin pengetahuan tentang pendidikan seks ini di luar. Gimana sih seorang bisa hamil atau nggak, gimana cara merawat organ kelamin kita, dan gimana cara menjaga, dan gimana menghadapi resiko dari negatif dari premarital sex dan lain sebagainya. Penjelasan mengenai pengetahuan mengenai pendidikan seks ini sangat dianggap tabu gitu loh. Jadi even kayak kita ngomong ini ke orang tua aja agak masih merasa malu gitu loh. Dan kadang beberapa orang tua juga tidak open tentang masalah ini. Nah, sebenarnya compare sama misalnya nih, gue pernah ke US. Itu di US tuh pendidikan seks tentang seksnya itu sangat open dan sangat apa namanya rinci. Jadi kayak apa yang harus dilakukan, what is safe sex and whatever, dan lain sebagainya. Lain itu juga pendidikan seks itu bukan hanya fokus pada tentang seksnya doang atau proses seksnya, tapi lebih ke misalnya apa yang harus dilakukan ketika ada dalam tanda kutip pelecehan seksual. Misalnya dari usia dini diajarkan bagi anak-anak bahwa ada apa yang boleh dipegang ataupun apa yang boleh yang nggak boleh dipegang dan lain sebagainya. Jadi ini kan ada basic knowledge bagi si anaknya untuk what to expect ketika orang melakukan sesuatu yang harusnya tuh nggak boleh. Jadi makanya kan mereka udah tahu nih, nggak boleh dilakukan. Misalnya seorang memegang organ intim orang lain itu berarti nggak boleh, dan apa yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi dan lain sebagainya. Jadi ini meminimalisir pelecehan seksual yang terjadi di anak-anak dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya compare di Indonesia, jadi ketika orang melakukan itu kayak orang tuh kayak ya udahlah, nggak ada yang report tentang masalah ini. Nah itu sih sebenarnya yang disayangkan, karena ini butuh banget untuk disebarkan di Indonesia. Karena si conversation about sex itu dianggap tabu, jadi kayak banyak anak-anak yang mencari tahu sendiri dan bereksperimen tentang mengenai seks tadi. Maksudnya dia melakukan premarital sex itu tanpa guidance yang benar. Jadi mereka melakukannya pertama dari tanpa pengaman, dan kayak mereka melakukannya tuh memang karena mereka nggak ada basic knowledge untuk how to do a safe sex and then how to do it the right way. Nah ini yang menyebabkan teenage pregnancy tadi yang semakin hari semakin tinggi. Pendidikan seks di Indonesia tuh memang kurang, dan harusnya ada kayak perombakanku dari pemerintah untuk memasukkan pendidikan seks itu di sedini mungkin gitu loh. Dan orang tua jangan sampai menganggap bahwa ketika anaknya nanya mengenai seks dan lain sebagainya itu sebagai hal yang tabu. Ketika orang-orang nanti ketika mereka hidup sendiri, mereka tuh bisa menjaga dirinya sendiri gitu, karena mereka udah ditanamkan basic knowledge about sexual education. Nah itu sih pertama. In fact kayak WHO dan UNICEF tuh menyarankan bahwa kayak kita lebih open untuk pembicaraan mengenai ini. Nah jangan menganggap ini kayak misalnya nggak boleh premarital sex, titik. Jangan sebatas doktrinasi seperti itu, kayak lebih ke kenapa nggak boleh, terus kayak apa risknya kalau melakukan, dan apa yang harus dilakukan ketika ada orang memaksa melakukannya dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kayak ada pengetahuan ke anak untuk prepare diri mereka agar bisa menyiapkan diri di masa depan ketika mereka menghadapi the real world tadi. Sekarang tuh pertanyaan adalah gimana caranya kita memberikan pengetahuan ke orang yang melakukannya agar mereka tidak mendapatkan dampak negatif dari premarital sex itu. Misalnya kayak mereka mengalami pregnancy yang nggak direncanakan, dan ini akan berimplikasi ke
pendidikan mereka yang harus mereka hentikan. Misalnya mereka masih sekolah terus tiba-tiba dia hamil, dia harus berhenti sekolah untuk menjaga anaknya dan sebagainya. And this kind of knowledge yang harus kita kasih ke orang-orang, terutama our youth, karena mereka sangat rentan dari dampak negatif dari premarital sex tadi. So, okay guys, I think that's all, and thank you for everyone yang udah submit question and discussion and answer also di DM gue, and that's it. Misalnya kalian ada pendapat lain yang konstruktif, silahkan komen di bawah, dan see ya.